Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Ada sebuah kabar yang menggembirakan bagi publik sepak bola Indonesia, terutama bagi kita para pecinta timnas Indonesia, di mana ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir melalui sebuah postingan di akun media sosial Instagramnya. Bapak Erick Thohir memposting bahwa akhirnya Martin Paes setelah melalui proses yang cukup panjang, alhamdulillah penjaga gawang FC Dallas ini, Martin Paes, akhirnya sekarang telah sah dan bisa didaftarkan dan bisa membela tim nasional Indonesia ke depannya gitu. Nah, tentu ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua para pecinta sepak bola Indonesia, di mana kita tahu bahwa Martin Paes ini telah menjalani proses naturalisasi saat itu pada bulan April kalau tidak salah ya. Setelah berhasil menjalani proses naturalisasi, tetapi Martin Paes kala itu belum bisa membela timnas Indonesia karena memang ada sesuatu yang terganjal peraturan, yaitu dari statuta FIFA, di mana Martin Paes ini kenapa belum bisa membela timnas Indonesia karena dia sudah pernah bermain bersama timnas Belanda kelompok umur ya, atau sudah punya caps bersama timnas Belanda kelompok umur saat itu. Kalau tidak salah Belanda U21 ya, kalau tidak salah. Nah, akhirnya dengan kendala tersebut Martin Paes belum bisa bermain saat itu setelah menjalani proses naturalisasi pada bulan April. Jadi sekitar beberapa bulan kemudian kita menunggu dengan banyak pemberitaan dari segala media bahwa kemungkinan Martin Paes ini bisa membela timnas Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa prosesnya memang rumit, sulit. Begitupun juga ada yang mengatakan bahwa ya sulit lah untuk Martin Paes ini bisa membela timnas Indonesia, atau timnas Indonesia harus menunggu waktu yang lebih lama lagi gitu untuk menunggu supaya Martin Paes ini bisa segera membela timnas Indonesia. Ada yang bilang juga mengatakan bahwa ketika PSSI mengajukan masalah ini ke FIFA dan jika ditolak oleh FIFA dengan terganjal dari statuta atau aturan tersebut mengenai Martin Paes, jalan terakhirnya yaitu PSSI bisa mengajukan kasus Martin Paes ini ke CAS ya, CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional. Dan beberapa berita juga mengabarkan bahwa di akhir tahun ini, mulai bulan Oktober kalau tidak salah sampai akhir tahun nanti, jadwal sidang dari CAS sudah dipublish, sudah bisa dilihat, tetapi tidak ada nama Martin Paes di situ. Nah, itu membuat kita para pecinta sepak bola Indonesia agak sedikit hopeless juga gitu dengan peluang Martin Paes untuk bisa berseragam tim nasional Indonesia. Tetapi akhirnya dengan pergerakan dan benar-benar kerja dari PSSI yang dipimpin oleh Bapak Erick Thohir ini tentu juga membuat kita kaget ya. Akhirnya Martin Paes sekarang telah sah dan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Tentu ini juga apresiasi untuk kinerja dari PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir sekarang. Memang tidak banyak berkoar-koar gitu. Pak Erick Thohir ini tidak banyak menjanjikan sesuatu bahwa pemain ini akan segera bergabung, tidak, tapi dengan kerjanya yang benar-benar tidak diketahui oleh kita, tiba-tiba Martin Paes setelah sah. Begitupun juga dengan beberapa para pemain diaspora lainnya seperti Jai Ijes, kita tidak tahu gitu, tiba-tiba diumumkan Jai Ijes bergabung. Begitupun juga dengan Calvin Verdong, Tom Hai juga. Jadi benar-benar
kita patut apresiasi kinerja dari federasi PSSI yang di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir yang sekarang benar-benar bekerja untuk mengejar, untuk benar-benar memperbaiki kualitas dari tim nasional Indonesia yang benar-benar sekarang kita punya kans, punya peluang untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 gitu. Tentu dengan telah sahnya dan bisa bermainnya Martin Paes ini ya tentu menambah amunisi ya bagi tim nasional Indonesia, skuad asuhan dari Sintayong ini, menambah amunisi di round 3 ini ya, karena kita tahu bahwa memang Martin Paes ini dengan jam terbangnya, dengan pengalamannya dan bermain dia di Liga Amerika Serikat di MLS, tentu tenaganya sangat dibutuhkan gitu oleh tim nasional, oleh Sintayong saat ini gitu. Bukan berarti Hernando Ari itu jelek ya, tetapi memang Hernando Ari itu sendiri secara jam terbang masih perlu benar-benar masih perlu terus diasah. Secara umur juga Hernando Ari masih muda dan benar-benar secara jam terbang pun masih perlu pengalaman yang cukup tinggi lagi dibandingkan dengan Martin Paes yang sudah bermain di luar negeri gitu, entah itu dulu di Belanda dan sekarang di MLS. Nah, seperti itu. Bahkan dengan kedatangan Martin Paes ini juga Hernando Ari sendiri pun sangat senang ya. Dia tidak merasa itu menjadi saingan buat dia, tetapi juga dia mengatakan bahwa dengan adanya Martin Paes nanti juga dia akan banyak belajar begitu dengan seorang Martin Paes, bagaimana cara menjadi penjaga gawang yang kokoh nantinya untuk menjaga lini pertahanan Indonesia, tentunya untuk menjaga gawang timnas Indonesia gitu. Nah, tentu ini juga benar-benar kabar yang sangat ya menyenangkan lah bagi kita semua. Entah kenapa menurut saya pribadi, walaupun dengan lawan-lawan yang ada sekarang di grup C di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ini, entah itu Jepang, Australia dan Arab Saudi yang memang langganan Piala Dunia, ketika nantinya diprediksi kita ya walaupun telah banyak dihuni oleh para pemain diaspora ya, kita para pemain naturalisasi, begitupun juga dengan tambahan Martin Paes sekarang, walaupun kita peluangnya sedikit kecil bisa mengarahkan tim-tim besar seperti itu, tapi saya rasa dengan hadirnya Martin Paes ini ya membuat kita serasa makin pede gitu, baik secara mental, secara moral tim pun ya sekarang sangat-sangat pede untuk menghadapi round 3 ini. Ini yang saya rasakan ya sebagai netizen gitu, sebagai para pecinta sepak bola Indonesia gitu. Walaupun ya memang peluangnya realistisnya kita finish di ranking 3 dan 4, tetapi ya tentu dengan hadirnya Martin Paes ini membuat kita ingin segera nanti melihat debutnya dia di round 3. Sudah tidak sabar tentunya nanti ingin melihat dia menjadi penjaga gawang atau di bawah mister gawang tim nasional Indonesia. Sangat luar biasa sih, ini tidak bisa terbayangkan gitu ya. Kiper yang benar-benar punya jam terbang luar biasa, punya pengalaman luar biasa, pernah bermain melawan Lionel Messi, pernah menepis tendangan Lionel Messi di melawan Inter Miami gitu. Ini benar-benar sangat tidak bisa dibayangkan gitu ya, seorang Martin Paes bisa berseragam tim nasional Indonesia nantinya. Tapi ya kita tunggu nanti apakah Martin Paes ini bisa langsung dimainkan melawan Arab Saudi atau tidak ya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan tidak ada masalah sih seharusnya langsung bisa ya, tetapi ya kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Apakah Martin Paes ini nanti bisa langsung debut ketika bertandang ke Arab Saudi, atau justru nanti debutnya ketika melawan Australia di GBK ya, ketika menjamu Australia di GBK ya. Kita tunggu saja nanti kelanjutannya bagaimana debutnya seorang Martin Paes ini yang kita tunggu-tunggu sejak dari beberapa bulan lalu. Tentu
ya dengan hadirnya Martin Paes, kedalaman skuad kita makin cukup baik sekarang, terutama di lini pertahanan. Memang saat ini kekurangan kita atau kelemahan kita di lini serang, tetapi dengan hadirnya Martin Paes sekarang tidak menutup kemungkinan para pemain diaspora lain yang berposisi sebagai striker yang saat ini belum bisa diproses naturalisasi atau mereka belum mau menerima pinangan dari Indonesia, ya mungkin saja di waktu-waktu yang akan datang mereka setelah melihat beberapa pemain yang bergabung, bisa saja mereka bergabung ya. Bukan berarti mengatakan para pemain lokal ini tidak bagus ya di posisi striker, tetapi ya saat ini memang untuk jangka pendek kita perlu striker diaspora yang pengalamannya cukup, menit bermainnya cukup, apalagi berkompetisi di luar negeri seperti itu ya. Ya kita nantikan saja debut dari Martin Paes ini, apakah bisa debut melawan Arab Saudi atau melawan Australia nanti ya di matchday kedua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.